Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sudah masuk di wilayah utang piutang, ternyata seleksi ketat keimanan seseorang. Kalau ibadah akidah masih ini, tapi begitu praktek, ayo banyak. Saya sudah tapak main ini, Pak. Karena 2-3 tahun ini saya sudah tes. Sebagian bahkan ada sudah tingkat tinggi belajar, masih terjerat, tidak lulus utang piutang. Tidak lulus. Jadi memang perkara muamalat ini perkara tes keimanan. Kalau masih puasa Senin Kamis, Pak, masih lolos. Begitu masuk salat tahajud, masih. Begitu masuk di utang piutang, pinjam meminjam, tidak lolos. Jangan menunda membayar utang. Ya, jangan menunda membayar utang ini yang masuk di pinjaman orang lain. Jangan tunda. Sengaja menunda ini matlul ghani zulmun. Orang yang cukup bisa membayar sengaja nak tunda, nak bilang bagus Ci Pak Ustaz, tidak sekek, tidak nak datangkan je polisi, tidak nak cabut Ci motor, tidak nak cabut ini. Nah, ini yang begini zulmun, kezaliman. Ya, menunda membayar dilakukan orang mampu itu kezaliman, dosa. Kalau ini 1 bulan ditunda, 1 bulan berdosa. Saya pernah tes orang rajin pengajian. Kenapa tidak datang? Oh, Ustaz, utang na bedeng. Terus saya kira sudah dapat uang. Nalikan sengguan, nak ke tempat lain. Saya bilang, celaka memang tongkong. Sudah waktunya kau bayar utang, kau lagi pergi alihkan ke yang lain. Itu godaan setan itu, Pak, besar itu. Ya? Jadi ini khusus yang suka meminjam ini. Tapi yang memberi pinjaman memberikan kelonggaran. Saya baca nih, coba kita, insyaallah. Masih tadi sama itu. Ini berita gembira. Memaafkan saja. Memaafkan. Bahkan kalau ada orang Pak meminjam, nana tunda pembayaran tak, maka jalan deposito pahala tak tiap hari, pahala tak jalan terus. Kalau itu jalan sampai hari kiamat, Pak, maka bisa jadi pahala tak melimpah. Itu karena pinjaman tak tidak dibayar sama orang. Jadi Pak Ustaz ini kalau ada utang tak tidak dibayar orang, bagus. Tapi jangan yang banyak-banyak deh, yang sedikit. Coba bayangkan kalau paci-paci atau mau dipakai, nah kabur ke orangnya. Wa nauzubillahi min zalik. Wa in kana zu usra, kalau ada kesulitan sama kita, keluarga kita, saudara kita, ya fa naziratun ila maisara. Ya, beri kelonggaran. Dan ini kesempatan Pak pahala ini. Ya. Jadi insyaallah jemaah sekalian, sebuah kesempatan amal pahala. Kalau orang bersedekah, Pak, pahala. Tapi kalau memberikan orang utang di saat susah, itu lebih tinggi pahalanya. Lebih tinggi. Karena kalau orang bersedekah belum tentu orang butuh. Tapi kalau orang meminjam, Pak, baru dikasih pinjam. Di saat dia susah, dia pinjam, kita pinjamkan, melalui kita nah selesai masalahnya. Kira-kira seperti apa itu? Pahalanya luar biasa, Pak. Bapak bisa rasakan. Kalau pas butuh-butuhnya, nah, ada orang bilang, sini Maki, saya bantu Ki. Mungkin seumur hidup Bapak tidak pernah lupa itu orangnya. Saking berkesannya itu. Dan yang kita coba hadirkan jemaah sekalian, saya mau nanti perkuat Pak di sini. Barisan kalau ada susah, ada sulit, jamaah masuk pergi di utang yang riba. Ya, terutama kalau ada kebutuhan mendesak, Pak, yang tidak bisa diselesaikan. Ya.
Dan ada lebih tawaran lagi, ya. Wa anta saddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Bahkan dibebaskan itu yang lebih tinggi. Kalau tadi tidak bisa diperpanjang, perpanjang waktunya, diperpanjang juga masih belum bisa. Tapi ini kurang bagus. Nah, dengar ini yang suka minta, suka nanti. Semoga ini khusus didengar oleh orang yang untuk berita gembira. Kalau memang dia tidak bisa diperpanjang 1 bulan, 2 bulan, tidak bisa. Ya sekarang ini kan kalau jeratan riba tidak sanggup 1 bulan, ya ditunda tapi tambah pembayaran. 2 bulan tidak sanggup, ditarik barang yang dia pinjam yang tidak bisa dibayar. Ya, ini kita mau amalkan ini, Pak. Saya tutup ini. Man farraja al muslim kurbatan min kurabid dunia. Siapa yang melonggarkan, melapangkan seorang muslim dari sebuah kesusahannya, dari kesusahan dunia, seorang muslim ini apa yang terjadi? Farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Maka Allah juga lapangkan, lepaskan kesusahannya pada saat kesusahan di akhirat. Itu ayat-ayat seperti yang dibaca tadi Pak Ustaz. Menurut saya Pak, ayat-ayat untuk pendampingnya ini ayat-ayat muamalah. Karena sulit muamalat benar kalau tidak melihat akhirat, tidak yakin dengan akhirat, tidak merasakan dekatnya akhirat. Itu ayat-ayat tadi itu memberikan ketenangan seandainya uang tak diambil orang. Hari kiamat Pak ada. Dan memberikan ancaman berat, ancaman besar ketika seperti ayat-ayat tadi bahwa ya walau tara izil mujrimun nakisul ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal sholihan inna mungkinun. Ya. Berteriak nanti dari kiamat, mau beramal karena sudah yakin dengan hari kiamat. Kalau tidak ada keyakinan begini Pak, susah kita lulus. Sekali lagi, tidak bisa sebenarnya pembahasan muamalat kalau tidak dimulai pembahasan akidah. Syarat pembahasan muamalat seharusnya Pak pembahasan akidah. Karena memang ayat-ayat Quran tentang muamalat itu turun di Madinah, tidak ada yang turun di Mekah. Artinya apa? Setelah tuntas silabi akidah, pembahasan dengan 13 tahun baru turun pembahasan hubungan manusia dengan manusia. Kalau hubungannya saja dengan Allah Pak, salat berjamaah diremehkan, masih hubungan dirinya dengan Allah tidak beres, jangan makin ditemani bermuamalah Pak. Jangan makin ditemani bermuamalah. Kenapa? Sama Allah saja dia tidak takuti. Dan ayat-ayat muamalat itu semuanya ditutup. Innallaha ma'al muhsinin, innallaha ma'al muttaqin, ya, innallaha samiun alim, innallaha samiun basir. Ayat-ayat penutupnya itu semua ayat hati-hati. Allah tahu. Ya. Wallahu a'lam ma taqulun. Allah lebih tahu apa yang kau ucapkan. Wallahu bima ta'maluna basir. Allah mengetahui dan Maha lihat apa yang kamu lakukan. Itu di ayat-ayat muamalah. Allahu alimun bima ta'malun. Allah tahu apa yang kalian lakukan. Lihat ayat-ayat muamalat Pak, semuanya ilmu kaitannya dengan Allah dan hati-hati dengan apa yang kita ucapkan. Kalau orang tidak beres akidahnya Pak, baru temani bermuamalah, korban kita mau menjadi orang wallahu fi aunil abdi madama abdu fi aunil akhi. Allah akan memberikan perlindungan seorang hamba selama hamba itu juga memberikan perlindungan, pertolongan, bantuan kepada sesamanya. Yakin Pak ya, Allah tidak mungkin biarkan kita kalau kita susah. Di saat kita sudah sering memberikan bantuan di saat orang lain susah. Dan Islam ini Pak hadir sebenarnya menyelesaikan masalah, bukan membiarkan masalah, apalagi menambah masalah.
Qul qouli hadza astaghfirullah subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.